Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua, sahabat vlogger. Kembali di video saya di channel Pak Itoklo. Untuk tema bahasan kali ini saya akan membahas tentang Serdos Smart 2021. Jadi berkaitan tentang sertifikasi dosen tahun 2021 yang sekarang istilahnya atau penyebutannya sudah berganti, yaitu dengan nama Smart Serdos 2021. Sertifikasi dosen adalah salah satu bentuk penghargaan yang diberikan kepada dosen. Nah, sebenarnya Serdos ini merupakan salah satu tujuan yang dicari oleh semua dosen, sehingga teman-teman dosen harus mengikuti perkembangan yang mungkin berbeda dalam penerapannya, mulai dari persyaratan dan prosesnya, di mana hal ini memang sudah ada sosialisasi tentang Serdos tahun 2021. Pada Serdos 2021 ini menggunakan tagline Smart Serdos 2021. Smart memiliki arti yaitu simple, modern, more inovatif, akuntabel, responsif, dan transparan. Di mana tahapannya ini berbeda dengan Serdos di tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena di Serdos 2021, di Smart Serdos 2021 ini ada 3 tahapan. Nah, 3 tahapan itu diringkas sehingga berbeda dengan tahapan-tahapan di Serdos tahun sebelumnya. Nah, sebelum kita masuk ke tahapan, ada beberapa hal berkaitan dengan syarat untuk bisa eligible atau masuk data D1, di mana syaratnya berbeda dengan Serdos di tahun sebelumnya. Nah, langsung saja untuk di Serdos 2021 ini ada beberapa syarat yang akan saya sebutkan untuk bisa mengikuti Serdos di tahun 2021. Tentunya syarat pertama adalah memiliki NIDN. Yang kedua, memiliki jabatan fungsional, memiliki pangkat gulungan ruang atau kita kenal dengan in-passing. Yang keempat, memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 tahun. Ini masa kerja 2 tahun, memiliki NIDN, memiliki in-passing. Sebenarnya ini masih salah satu bagian syarat yang sama di tahun sebelumnya. Nah, 4 poin ini muncul di Serdos tahun 2021. Kemudian yang kelima adalah memenuhi laporan kinerja dosen atau beban kinerja dosen sekurang-kurangnya 2 tahun berturut-turut. Nah, yang keenam adalah memiliki passing grade. Untuk ke-6 dan ke-7 adalah memiliki passing grade untuk tes TOEFL-nya atau TOEFL, dan memenuhi passing grade untuk tes TKDA. Untuk tes TOEFL, passing grade-nya adalah 46, dan tes TKDA passing grade-nya adalah 530. Nah, yang ke-8 adalah memiliki sertifikat pekerti atau applied approach dari perguruan tinggi yang diakui oleh Kemendikbud. Nah, jadi persyaratannya di Serdos tahun 2021 ini bertambah menjadi 8 poin itu yang harus dipenuhi untuk bisa masuk atau mengikuti Serdos di tahun 2021. Nah, jadi teman-teman harus bisa mengikuti perkembangan yang baru sesuai dengan sosialisasi yang telah dilakukan oleh Dirjen Dikti atau Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, sehingga kita menyesuaikan dengan persyarat untuk bisa eligible di tahun 2021, sehingga mungkin di tahun 2021 ini merupakan awal dari penerapan persyaratan yang akan mulai berlaku di tahun 2021 dan seterusnya. Nah, mungkin bagi teman-teman
memang ini merupakan hal baru, sehingga kita harus sejak dini untuk mempersiapkan agar bisa ikut mengikuti Serdos di tahun 2021. Selanjutnya berkaitan dengan tahapan. Jadi untuk di Smart Serdos 2021 ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap pertama, yaitu penyusunan awal portofolio dosen dan penetapan calon DYS sebagai DYS. Nah, ini bisa masuk di tahap pertama ini harus memenuhi 8 poin yang sudah saya sebutkan di awal, yaitu berkaitan tentang syarat mengikuti Serdos di tahun 2021. Setelah itu terpenuhi, maka otomatis akan masuk menjadi tahap T1, tahap pertama. Selanjutnya setelah tahap pertama masuk ke tahap kedua yang meliputi penilaian persepsional, penyusunan dokumen PDD UKT TPT, dan pengajuan penilaian eksternal. Ini mencakup di tahap kedua. Setelah tahap kedua ini lolos, selanjutnya masuk di tahap ketiga. Nah, tahap ketiga yaitu meliputi penilaian PDD UKT PT oleh asesor. Selanjutnya penentuan kelulusan dan penerbitan sertifikat. Ini aspek kelulusan di tahap ketiga. Nah, perbedaannya, jika gagal di tahap 2 dan tahap 3, maka tidak perlu mengulang, karena otomatis tahap pertama tidak mengulang dari awal untuk penyusunan tahap pertama, sehingga otomatis bisa mengulang di tahun berikutnya untuk tahap 2 dan tahap 3. Nah, semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat dan menjadi salah satu penyambung diseminasi atau penyebarluasan informasi kepada seluruh dosen dan dapat membantu untuk mempersiapkan lebih awal. Terima kasih. Tetap terus ikuti channel Pak Itoklo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.